mengenai fenomena-fenomena dakwah di media ini Kiai. Bagaimana pendapat jenengan tentang hari ini yang mulai sudah banyak viral para pendakwah-pendakwah, pendatang-pendatang baru yang dalam tanda kutip itu agak nyeleneh dari ajaran yang selama ini kita pelajari. Misalkan katakanlah seperti Mama Gufron dan yang lain. Gimana pendapatnya jenengan Kiai? Sebenarnya untuk menanggapi ya, bukan ranah saya sebenarnya yang pertama untuk menanggapi mau. Cuman kalau metodenya santri itu kan kholif tu'raf. Oh, Jadi okay. berbedalah kalau Berbedalah ingin dikenal. maka terkenal. Jadi untuk saya menanggapi seperti Mama Gufron, yang pertama saya tidak tahu latar belakangnya apa. Latar belakangnya. Apakah dia berbeda itu hanya menginginkan sensasi agar mudah dikenal, tapi sukses kan? Justru Sukses. sekarang benar-benar dikenal. Benar-benar dikenal. Karena memang sudah mengikuti kaidah kholif tu'raf itu. Jadi apakah berangkatnya dari situ atau berangkatnya itu dia benar-benar seorang majdu Yeah. atau dia berangkatnya asal-asalan, wallahu a'lam, saya tidak ada yang tahu. Cuman secara zahir itu menurut saya seharusnya itu bukan ditanggapi tapi ditangani oleh yang berwenang untuk diluruskan. Karena untuk ditanggapi itu kan ketika kita memberikan pernyataan yang pernyataan itu ada pernyataan yang salah misalkan. Ada yang salah. Jadi pernyataan benar tapi ada yang salah. Kita tanggapi ini. Kalau ada sebuah ungkapan disandarkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda lalu yang disampaikan itu bukan sabda Nabi. Ini bukan pernyataan benar ada salahnya. Tapi itu sudah bukan sabda, bukan hadis. Maka kalau kembali kepada man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, maka seharusnya di sini yang harus berperan itu dua. Yang pertama adalah disyaukah yang mempunyai kekuasaan. Yang kedua nanti para ulama untuk membetulkan itu. Jadi kalau cuma ditanggapi itu nanti tidak akan selesai. Akan malah semakin viral. Semakin menjadi-jadi. Jadi kalau seperti saya tanggapi, saya mau menanggapi berangkat dari mana? Apakah dia itu berangkatnya? Jadi saya nggak tahu. Karena kan isu-isunya dia itu majdub. Kalau majdub, jadi malah repot. Saya tidak pernah bertemu untuk menanggapi. Jadi memang yang paling pas itu bukan ditanggapi tapi ditangani. Ditangani. Yang pertama yang namanya ditangani kan harus pakai tangan. Kalau tangan itu ya yang disaukah. Karena dari fa'ilam istati fabilisani. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Biyadi itu kan yang harus yang ditangani. Biyadi itu kan ada yang menafsirkan setiap kita itu dengan tindakan, ada yang dengan aksi dengan disaukah seperti polisi yang memang punya wewenang di dalam ranah itu. Atau MUI. MUI nanti yang fabilisani. Jadi makanya harus gandeng dua itu. Jadi harus gandeng. Jadi nanti kan tahu itu salah tidaknya kan bukan di pihak kepolisian, tapi nanti dari MUI. Dari MUI nanti yang tahu ini sebenarnya menyimpang. Namun mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itulah mudah-mudahan tidak ada lagi di Indonesia. Indonesia itu kepo sebenarnya. Ada ajaran apa saja selalu laku di Indonesia. Selalu laku. Apalagi yang bersifat biasa. Yang ngaku Nabi aja banyak yang ikut di Indonesia. Yang ngaku Tuhan aja itu banyak pengikutnya. Namun untungnya kata almarhum Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, untungnya polisi Indonesia itu hebat-hebat polisi Indonesia. Jangankan yang ngaku Nabi, Tuhan saja ditangkap di Indonesia. Dia ngaku Tuhan. Malaikat Jibril dihukum, Nabi ditangkap. Yang ngaku Tuhan itu ditangkap. Cuman yang sekarang karena masih ada kontrak dengan Tuhan dan karena mungkin penjaga gawang neraka dan bisa berdialog dengan malaikat maut, mungkin itu masih takut nanti menyuruh malaikat maut untuk menangkap. Polisinya masih takut untuk menangkap. Namun kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing ke jalan hidayah. Dibimbing ke jalan yang benar karena umat ini banyak yang sudah bingung mana yang benar ini. Dan juga mudah-mudahan muncul banyak lagi kiai-kiai yang seperti jenengan, seperti Kiai Musa. Jangan seperti saya. Dan seperti yang viral-viral yang mampu meluruskan umat. Saya termasuk korban kholif tu'raf. Jadi belum tentu benarnya, sudah pasti anehnya, makanya dikenal. Kalau saya itu dikenal pasti karena nyanyi. Karena kebetulan saya dari kecil itu hobinya nyanyi. Hampir semua nyanyi itu saya hafal kalau dangdut itu.
Semua nyanyi itu hafal. Makanya saya kalau mau ditasih jangan di hadis, dinyanyi. Saya siap ditasih. Nggih, berkaitan dengan apa yang jenengan tadi sampaikan, Kiai. Terakhir ini karena ciri khasnya jenengan ketika menyampaikan materi atau dakwah itu dengan candaan dan nyanyian. Sekarang ini lagi marak dibahas majelis-majelis taklim itu menggunakan lagu-lagu pop Arab tetapi pakai hadrah. Itu ditanggapi oleh orang-orang yang ngerti istilahnya bahasa lah, istilahnya ngerti balaghah dan sebagainya, ditanggapi dengan ada yang positif, ada yang negatif, dan dampaknya kepada masyarakat awam itu bagaimana? Monggo jenengan, kalau pendapat jenengan gimana, Kiai? Baik, al-ghina mislul kalam. Nyanyian itu sama dengan ucapan. Jadi membawa dampak apa? Nyanyian itu sama dengan ucapan kita. Jadi kalau menggunakan lagu-lagu selawat, menggunakan lagu pop gitu ya, itu menurut kami pribadi dampaknya kemana itu? Dampaknya kemana? Jadi kalau misalkan nanti karena menggunakan lagu pop kita nggak khusyuk, malah kita asik bernostalgia dengan masa lalu cinta kita yang dulu waktu bercinta menggunakan lagu itu mungkin sudah menyimpang dari maksud aslinya. Mungkin seperti itu. Mau menggunakan lagu apa saja mungkin bebas, tapi kan ada yang munasabah. Harus munasabah. Munasabah tidak kalau lagu itu menggunakan lagu itu cocok apa tidak? Iya. Karena untuk sholawat itu ada lahjahnya masing-masing. Jadi kalau untuk dilarang, siapa tahu nanti kalau dengan lagu pop itu dia lebih khusyuk, lebih bersambung dengan Allah, kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kan secara umum mungkin munasabahnya kalau sholawat nanti ikut sholawat. Lebih-lebih nanti kalau sampai ada salah lagu. Misalkan ada sholawat pakai lagu India, mohon maaf takutnya. Kan dulu ada lagu India, Hantum Javahunggi. Permintaannya sudah dikabulkan tadi disuruh nyanyi ya. lanjut Kiai. Nah, lalu sholawat dimasukkan ke lagu ini. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Kan sudah salah kalau Allah salamun alik itu. Oh iya. Jadi nanti bisa secara hukum fikih. Oh, yang penting tidak merubah itunya, Kiai. Bisa saja. Jadi kalau lagu sholawat menggunakan lagu lain, bukan pada lahjahnya yang pertama, itu menggiring kepada emosional pendengar itu digiring kemana? Apakah nanti kita khusyuknya di sholawat atau kita malah asik sesuai lagu aslinya? Jadi malah kita tidak membayangkan berhadapan dengan Rasulullah, tapi malah membayangkan Amir Khan yang yang membawakan lagu aslinya. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cocok enggak itu lagunya? Makanya di kita itu di santri kan ada bahar. Bahar itu kan harus cocok kan? Kalau sudah ikut bahar pasti cocok. Berhentinya di mana? Kalau seperti tadi, Hantum Javahum cocok. Tapi kita sholawat, Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Itu sudah Allah salamun alik. Bagaimana Allah salamun alik? Allah salamun alik, semoga engkau diberi keselamatan. Itu secara hukum fikih bisa dihukumi riddah. Secara hukum fikih bisa dihukumi riddah. Bagaimana kita mendoakan Allah selamat sementara antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Justru kita yang meminta selamat dari Allah. Kalau kita mendoakan Allah selamat, maka mafhum mukhalafahnya bisa tidak selamat Allah itu. Makanya secara hukum fikih kan bisa riddah, bisa murtad. Jadi bahayanya di situ. Namun saya tidak bisa menyalahkan ketika sholawat menggunakan lagu-lagu, karena seperti tadi al-ghina mislul kalam. Lagu itu sebagaimana ucapan. Dibawa kemana nanti? Lagu itu menggiring kemana? Apakah semakin khusyuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Jadi saya tidak bisa menjawab. Jadi tergantung personal. Yang bisa semakin khusyuk itu makin bagus. Justru yang membayangkan Amir Khan-nya itu nanti bisa jelek. Jadi jelek tidaknya kemana nanti dampaknya itu? Berarti gini Kiai, mungkin saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa jika memang mau menggunakan lagu lain, berarti yang membuat itu harus
paham bagaimana memotong lagu Yang aslinya. pertama. Yang pertama. Sehingga tidak merubah makna nanti. Berubah makna. Kalau sampai fatal seperti itu kan nanti bisa. Ya bisa merubah segalanya ya. Banyak. Ketika dipaksakan seperti itu lagu. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Nanti malah bisa Quran saja kalau sudah nanti harus ada wakaf lazim. Kenapa? Kalau ada mamnu'ul waqfi. Kenapa kalau seperti itu di Quran? Karena nanti akan merubah makna. Yuk. Merubah makna. Kalau di Quran saja merubah makna, kita harus ada aturan tajwid seperti itu. Apalagi lagu yang di bawah Al-Quran, tentu lebih wajib lagi untuk mengikuti ketika nanti akan menimbulkan iham, salah paham kepada. Jadi jangan mengutamakan lagunya, tetapi utamakan artinya. Makna dan dampaknya. Makna dan dampaknya. Kalau pakai lagu ini nanti dampaknya itu bagaimana? Apakah makin khusyuk, mengantarkan khusyuk kepada Allah dengan lagu itu, atau bagaimana? Makanya saya nggak tahu. Tapi kalau saya malah pakai lagu India, maaf kalau saya pribadi itu justru malah lebih asik kepada Indianya, bukan kepada sholawatnya. Kalau saya, karena saya itu kan hobinya nyanyi. Namun saya tidak bisa, oh ini nggak boleh, nggak bisa. Karena bisa saja dengan itu mungkin dengan pakai lagu itu ingin menari memimpin agar tidak jenuh. Dan kita tidak bisa menghukumi niatnya orang. Betul, karena betul. Niatnya orang itu adalah ibadahnya hati. Betul, kita itu nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawallal sarair. Jadi kita tidak bisa menghukumi. Cuman itu perspektif saya. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau disesuaikan dengan tapi repot. Karena bagi kita lagu-lagu yang dari Arab itu seakan-akan cocok dengan sholawat. Contoh, kilmah walau jabarul khatir wala salam min ba'id wala risala ya hadir. Itu kalau dibacakan di Indonesia bisa Allah Allah. Karena di sana lagu cinta. Lagu cinta. Jadi makanya kembali kepada niatan tadi. Kalau ikut lagu itu malah di sini malah dianggap sholawat, membawakan semuanya khusyuk karena sudah yang ada di pemikiran masyarakat Indonesia itu lagu religi. Lagu sholawat makin khusyuk, ya mungkin sah-sah saja. Jadi semuanya bisa benar tergantung niat. Tergantung niatnya. Yang dunia saja dengan niat akhirat bisa jadi akhirat. Wah, ini tampaknya obrolannya sangat asik sekali sebenarnya, cuman kita terbentur dan terbatas waktu ini, Kiai. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Terima kasih banyak atas semua cerita-cerita yang jenengan sampaikan, mulai dari perjuangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin, Kiai Daud. Amin.